Ben ora ciloko no pola, ben ora salah. Aja dumi, aja dumi, aja dumi, aja dumi, aja dumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ojo Dume Series. Smart People masih bersama saya Didra Rashid dan juga rekan saya tidak ada. Karena saya sedang melakukan sebuah ritual pemanggilan. Inilah dia. Om Semar. Halo. Gampang ya saya panggilnya tadi. Parah. Nah. Lagi tadi. Oh, lagi. Ada tanda. Tahan dulu. Kita akan manggil rekan saya satu lagi. Yang ini agak sulit. Sulit ya? Gua bantuin. Harus pakai ketoprak. Biasanya saya datang. Dibayar dulu cuma ketoprak ya. Jangan nggak dibayar. Kiadek. Depan. Kiadek. Iya. Apa kabar? Baik, baik. Dari mana tadi pas saya panggil? Saya dari tadi di belakang situ nunggu dipanggil nggak dipanggil. Oh, deket ya? Oh, keren saya jauh. Enggak. Oke, karena hari ini saya bukan bahas ritual, Kiadek. Iya. Sumar. Iya. Kita di sini berdasarkan kehidupan yang nyata nih, ada banyak sekali smart people yang menanyakan perihal pamali. Kembali. Pamali. Bukan Cipali. Iya, beda, Kiadek. Tapi ini sebenarnya masalah setiap keluarga yang memiliki orang tua atau eyangnya masih ada atau mbaknya masih ada, dan ini lebih sering dihadapi lagi untuk orang-orang yang sedang hamil, baru melahirkan. Betul. Gitu, Kiadek dan Om Semar. Sebelumnya, pamali itu dari mana sih, Om Semar? Pamali? Kalau term saya sendiri sih dari Sunda ya. Pamali itu bahasa dari Sunda. Kalau sebutannya kalau buat Jawa tuh oraelo. Kalau di Kalimantan namanya pali hampir sama gitu. Jadi sesuatu hal yang tabu lah. Kalau Kiadek gimana? Kalau menurut saya pamali itu adalah suaminya dari Bu Mali. Wah. Dia punya anak namanya si Mali. Jarang banget tuh Ki, kita Gila, dengar. ilmiah banget Kan nih. sisi Ini yang beda. gue pingin. Iya. Mau diterusin? Enggak, ini aja. Enggak, karirnya di Ojo Dume. Gimana Kiadek? Pamali nih, ini banyak. Pamali punya anak namanya si Mali. Udah, Ki. Iya. Gimana Ki? Jadi memang sebetulnya pamali itu banyak bagusnya ya. Banyak bagusnya asalkan itu sesuai dengan aturan-aturan yang positif. Kalau kira-kira yang aturan itu menjurus ke hal yang negatif, menjurus dengan hal-hal yang dilarang oleh norma agama, itu nggak usah kita pakai. Tapi kalau memang nggak ada sangkut pautnya dengan norma agama, pamali itu adalah sebuah budaya dari leluhur kita ya. Monggo aja, dilakukan nggak apa-apa, karena memang banyak manfaatnya. Tapi kalau dari segi Rogo Sukmo gitu Ki, pernah nggak sih Kiadek mendalami atau cari tahu tentang asal muasal pamali ini? Apakah ini sebenarnya adalah kebiasaan nenek kita doang, terus di save sama anak cucunya, terus jadi kebiasaan yang harus dilakukan, atau emang ada ritual? Jadi Zaman dulu gitu. memang pamali ini udah ada ribuan tahun dari zaman dulu. Jadi bahkan bangsa-bangsa di luar Nusantara pun banyak juga meniru hal-hal apa yang kita lakukan, karena memang pamali adalah sebuah aturan dari budaya zaman ribuan tahun sebelum Masehi, sehingga budaya pamali ini yang kita sebut pamali atau olah elo ini itu dibawa tidak melalui kitab tapi lewat mulut ke mulut, lewat tatanan, cerita-cerita turun-menurun yang hingga sampai sekarang banyak dipakai. Gitu. Jadi memang budaya ini sudah sangat lama sekali. Kalau Om Semar nih, pernah nggak sih terbentur prinsip-prinsip atau norma-norma agama yang tiba-tiba ketemu pamali, kok harus begini? Apa sih pengalaman pribadi Om Semar? Dulu awalnya sih nggak percaya ya pamali ya, karena memang dulu waktu belum Yang ini doang. Oh Iya. bener dong. Kompak banget. Terus
Kalau pamali itu waktu pertama Iya. dulu belum mempelajari spiritual cenderung nggak percaya sih, karena memang banyak yang nggak masuk akal gitu, karena misalnya nggak boleh duduk depan pintu, nggak boleh nyapu malam-malam, nggak Iya. boleh kencing di luar tanpa permisi gitu. Cuman setelah mempelajari spiritual ternyata pamali itu selalu berhubungan, nih maksudnya pengalaman saya ya, Iya. ntar bisa dikoreksi sama Ki Adek kalau misalnya saya salah. Cuman kalau menurut pengalaman saya pamali itu selalu berhubungan dengan goib. Jadi misalnya gini, kenapa nggak boleh duduk depan pintu? Karena kita pintu itu suka dilewati sama makhluk-makhluk. Ntar kalau misalnya pas lagi kondisi kurang baik, bisa dilewati sama energi kurang baik, jadinya bisa sakit gitu. Terus misalnya Mas kencing di tempat sembarangan, nggak pakai permisi gitu, kencing aja, yang dikencingin tiba-tiba ada jin dikencingin, kesel, dikasih sesuatu hal yang nggak baik, jadinya bahaya juga. Kayak gitu, kebanyakan gitu sih. Cuman emang rata-rata sekarang mungkin orang belum bisa menjelaskan atau mungkin males jelasinnya gitu, karena takutnya dibilang Syirik. tahayul, sirik segala macem gitu. Iya. Jadi intinya sih berhubungan baik dengan makhluk-makhluk gaib sebenarnya sih kalau pamali, kalau menurut saya. Iya. Tapi Ki Adek, apa emang benar begitu Ki? Sebagian besar yang terjadi kalau kita misalnya kayak tadi bercerita tentang pintu, bahwa emang itu akan dilalui banyak. Rata-rata ya, Energi. hampir 80% itu pamali memang berhubungan dengan dunia metafisika. Dikarenakan memang kita ini diajari oleh leluhur kita kalau kita ini hidup tidak sendirian, manusia. berdampingan. Jangan mentang-mentang, ojo dume. Jadi ada makhluk lain yang hidup berbarengan dengan kita menghargai mereka dan mereka juga akan menghargai kita. Jadi hal-hal pamali inilah adalah sebuah penghormatan, penghargaan kita terhadap makhluk-makhluk Allah lainnya. Setuju. Gitu. Tapi yang aku bingung dan seru dan aku lagi baru mengalami lah. Kenapa? Kewaskan nyamuk tadi. Enggak, yang terbang tadi. Adalah tentang pamali yang dialami oleh ibu hamil atau ibu yang baru. Sebentar Ki, ada energi lain. Kucing hitam. Iya. Jadi Itu pamali tuh. kenapa? Nggak tahu. Oh iya Ki. Nah, itu Kalau dilewatin kucing hitam, kita katanya bukan sial. kalau mayat dilompati kucing hitam. Oh. Kalau kita nggak apa-apa tuh. Nggak apa-apa, kan kita masih hidup. Iya. Jangan. Jadi gini, smart people, aku sedang mengalami yang kaitannya dengan satu, sebelum lahiran. Ketika ada ibu hamil, katanya nggak boleh matain orang, nggak boleh matiin semut, membunuh apapun. Betul. Nah itu pamalinya. Jadi Jawabannya apa sih? Ki? Jadi memang kalau mematikan binatang saat hamil di Islam juga ada. Begitu kita melakukan ibadah haji atau umroh, kita juga dilarang untuk membunuh makhluk hidup, walaupun kecil makhluk hidup itu. Itu kalau kita lakukan itu nanti kena dam. Jadi ada instrumen-instrumen alam semesta yang memang tidak bisa dimengerti dengan akal sehat atau pikiran-pikiran biasa. Kenapa kita harus melakukan hal-hal pamali itu terhadap kenapa ibu hamil tidak boleh melakukan hal itu? Yang pertama adalah karena ibu hamil itu sedang mengandung yang notabene ada nyawanya itu ada dua, ruhnya itu ada dua. Jangan sampai ruh yang murni, yang suci ini yang belum lahir ke dunia itu terganggu oleh sifat-sifat buruk manusia. Kan itu adalah sifat buruk manusia, membunuh. Jangan sampai jabang bayinya itu ikut sifat buruk si ibu yang membunuh binatang atau sifat buruk dari ayahandanya yang membunuh binatang sembarangan. Itu yang pamali itu hal seperti itu. Nah, ada lagi Om Semar. Ketika bayi baru lahir berhubungan dengan ari-ari. Aku mendengar langsung dan aku mengalami, kasih ini Dit, kasih sedotan, kasih lampu Dit, kasih baru dari teman aku kemarin kasih sisir. Nah, itu apa ya Om? Jadi kalau sepengetahuan saya, ari-ari itu kan yang menemani selama jabang bayi di dalam kandungan kan? Iya. Jadi memang dia yang ngejaga, yang memberi kehidupan, yang memberi banyak manfaat. Jelas pasti ada energi-energi di sana gitu loh. Energi yang menjaga kehidupan bayi itu sendiri. Dan memang itu lagi-lagi itu berhubungan dengan metafisika, karena mereka yang tidak secara langsung menjaga jabang bayinya itu. Jadi kita memberi penghormatan lah. Dia memberi penghormatan dengan memberikan seperti apa ya? Ya dia dikasih rumah, yang layak gitu sih sebenarnya. Tapi Ki, untuk detailnya ya Om ya,
sedotan sisir apa Ki? Katanya kalau yang aku dengar langsung sedotan biar nanti nafasnya lega, nggak ada gangguan di badan atau gimana. Karena sebenarnya terjadi apa? memang itu adalah sebuah simbol ya, simbol dari budaya. Jadi memang ada kenapa dikasih sisir, ada agar si bayi nantinya kalau yang perempuan selalu merawat dirinya untuk selalu tampil cantik, yang laki-laki agar selalu berdandan dan rapih itu sebagai seorang laki-laki yang sejati gitu. Nah, itu kalau sisir. Kalau sedotan adalah untuk kebebasan dalam oksigen tadi, karena kan itu ditaruh di guci ya, guci kecil, dikasih sedotan, kendi, ditutup, baru ditanam kan. Sedotannya di atas itu memang agar si jabang bayi ari-ari yang adalah salah satu dari sedulur papat kelimo pancer adalah ari-ari itu adalah untuk bisa mendapatkan oksigen tidak cepat membusuk di dalam guci. Bahkan waktu saya nguburin bayi dari keponakan saya itu, kalau yang wanita saya harus senyum-senyum atau harus mendelik, kalau yang laki-laki harus melotot. Itu dikarenakan kalau yang laki-laki supaya kita ditakuti oleh si jabang bayi. Misalnya si ayah itu saat mengubur itu harus sambil melotot ke anaknya, jadi begitu anaknya bandel, hei kamu, itu anak langsung takut, nggak kurang ajar. Nggak kurang ajar. Nah, kebanyakan hal-hal seperti itu dianggap biasa-biasa aja. Akhirnya begitu kita tidak melakukan budaya-budaya seperti itu, akan timbul generasi-generasi baru yang pola berpikirnya itu beda dengan generasi sebelumnya. Itu karena kita nganggap remeh. Betul. Kebiasaan baik ya. Betul. Nah, ini juga ada yang menarik ya Adik dan Om Semar. Ada dari Semar People juga yang sudah membagikan ceritanya tentang pamali. Katanya nih, duduk di depan pintu itu nggak boleh kata ortu karena jauh jodohnya. Ini depan pintu juga nih Ki katanya. Ya, kalau itu buat anak gadis. Kalau udah nikah atau janda 2 kali 3 kali mungkin enggak termasuk pamali. Dikarenakan adalah yang namanya pintu itu kan adalah tempat keluar masuk bukan cuma manusia, dari manusia, bangsa jin, dan rezeki juga keluar masuknya lewat pintu, nggak lewat lubang kunci atau lubang angin. Tapi begitu si perempuan itu duduk, dia menutupi rezeki itu masuk. Rezeki jodoh, rezeki apa, makanya dianggap pamali. Si perempuan itu duduk di depan pintu. Atau Om Semar pernah ada nggak sih Om pembuktian ilmiahnya? Ya sebenarnya kalau pembuktian dari ilmiahnya pamali kan, yang manapun gitu. Iya, jadi kalau pamali kan sebenarnya masuk ke ritual Mas. Ritual. Jadi dari misalnya Mas tadi yang mengenai lahiran harus ditanam dulu, itu semua ritual. Jadi kalau penjelasannya ada di jurnal, nanti mungkin kalau diperbolehkan sama yang punya jurnalnya akan saya bagikan. Jadi ada yang bisa membentuk DNA menjadi lebih baik itu melalui ritual. Ada namanya rites of passage. Jadi beberapa ritual yang dilakukan itu untuk membentuk DNA lebih baik. Lebih baik. Jadi banyak yang seperti itu gitu. Jadi memang sebenarnya kita harus harus menghormati budaya, karena memang sebenarnya ada gunanya gitu untuk membentuk DNA yang lebih baik gitu. Oke, jadi kadang juga aku tadi sekilas memikirkan bahwa segala sesuatunya ini kita udah menanamkan sebuah keyakinan dari dalam perut gitu Ki ya. Iya, dan ini adalah kebiasaan tradisi Nusantara ya Ki. Iya, sebenarnya ritual-ritual itu atau pamali-pamali itu adalah sebuah pendidikan dari sejak dini gitulah ya. Ki ya. Itu memang udah ribuan tahun lalu. Dan ini kita harapkan juga selain bisa menyenangkan hati orang tua, atau kalau kita lakukan jadi seneng kan gitu. Ya kita coba ambil dari sisi baiknya mungkin ya untuk pamali-pamali ini. Ya, jadi mungkin orang tua kan dapetnya juga dari bapaknya lagi, dari orang tuanya, jadi turun temurun. Mungkin mereka sendiri juga nggak tahu tidak diberitahu mengenai pamali atau hal-hal yang tabu dilakukan. Cuma sebenarnya kalau dari ilmiahnya itu sangat berguna sekali gitu, karena pembentukan pendidikan DNA dari awal, dari benar-benar awal lahir kan 3 bulan ada ritual 3 bulan, ada 7 bulanan. Ketika lahir lo nanam hari-hari, itu semua tuh ritual DNA yang agar menjadi DNA lebih baik gitu. Dan masih banyak lagi sebenarnya. Banyak pamali. Banget. Yang mungkin kita bisa kalau bahas semuanya itu bisa sambil rebahan di sini. Iya. Banyak banget. Bisa pesen kopi dulu. Wah, iya. Toprak dulu. Ketoprak dan motong rumput. Iya. Rapi dah. Jadi rumah lagi nih. Iya.
Dan mungkin smart people punya pamali-pamali lainnya yang masih belum terjawab, bisa langsung ditulis di komen. Pamali apa sih yang paling kalian tidak, aduh ini susah nih dimasukin ke akal, Dinalar gitu. dinalar nih susah nih untuk dijalanin gitu. Apa sih gunanya pamali ini gitu? Iya gitu, apalagi di zaman sekarang kayak Iya. modern banget gitu Betul. loh. Dan nilai-nilai pamali atau bahkan yang ngejelasin tuh udah dikit Ki. Iya. Gitu. Jadi anak-anak sekarang banyak mungkin nge-cut dan udah gua nggak pakai gitu. Ki. Banyak juga sih yang bilang kalau pamali itu adalah Hmm. sebuah kebodohan atau Aduh. pamali itu adalah wah itu tahayul, Kemunduran gitu ya. kemunduran, tahayul, nggak usah diikutin. Memang saat di zaman Jepang, begitu Jepang tahu tentang budaya Indonesia, masalah pamali, dan Belanda zaman kolonial juga mengetahui budaya Indonesia mengenai pamali, akhirnya mereka meniru cara-cara pamali itu untuk keuntungan mereka. Contohnya adalah Jepang yang saya tahu. Jadi setelah maghrib Ya. itu dihembuskan cerita kalau orang tuh nggak boleh keluar, harus di rumah aja setelah maghrib, ya kan? Itu dianggap sangat pamali yang sangat luar biasa waktu zaman Jepang. Ternyata Jepang itu mengangkut barang-barang Indonesia atau hasil bumi dari Indonesia dibawa ke pelabuhan-pelabuhan atau gorong-gorong, goa-goa tempat persembunyian mereka untuk dikirim ke negaranya. Dengan cara seperti itu mereka menjadi aman, tidak ada perlawanan dari rakyat. Berarti ada muatan politisnya. Ada muatan politisnya, itu memang ada yang hal-hal seperti itu. Tapi itu adalah karena si Jepang ini tahu, wah ini budaya Nusantara ini pamali ini sering dipakai, akhirnya dimanfaatkan untuk hal-hal seperti itu. Seperti itu ya. Cuma bukannya nggak berguna, sebenarnya itu Bukannya berguna banget. Karena kan kalau setelah maghrib itu kan bangunnya makhluk-makhluk jin itu kan Iya. maghrib. Kalau kita subuh kita udah mulai beraktivitas, nah dia maghrib. Iya. Jadi kebalikannya. Jadi emang di masa perpindahan itu banyak energi-energi negatif, terutama buat bayi-bayi. Mungkin ada istilah sawan gitu. Iya. Sawan Iya. itu kan jangan keluar pas maghrib, karena memang energinya itu lagi keluar semua maghrib Iya. itu. Iya. Gitu sih. Jadi tetap ambil nilai positifnya ya. Iya. Iya dong, Jadi harus. kayak Dom Semar ya. Dan Pak Mali juga nih kalau kita masih terus syuting, padahal perut kita lapar. Iya, betul. Konon bisa pingsan. Iya. Iya. Ya, Kenapa mungkin- Ki? Mungkin dari kameramen mungkin ada yang nanya-nanya pamali, dia punya pamali apa nih? Iya. Ya. Mungkin Mas. Kalau Yang Union, nonton Mbak. datang sini boleh. Mbak. Jangan geleng-geleng aja mas. Ayo mas. Ada cerita pamali atau hal apa? Udah pulang Pak Mali. Oh, udah pulang. Balik lagi. Oke, smart people, silakan aja. Jika ada yang belum terjawab, siapa tahu kita bisa bahas juga di Zoom session Ya. setiap hari, Jumat 2 minggu sekali. 2 minggu sekali. Berarti Jumat besok ada Zoom session ya? Ada. Udah Jumat kedua kan? Iya, betul. ada. Dan jangan lupa untuk like, comment, subscribe, dan di follow Ojo Dume Series. Dan nantikan karya-karya kita selanjutnya. Kamu menunggu ya? Iya, Omongan nunggu. aku yang Iya. aneh-aneh. Iya. Enggak. Ada yang disampaikan? Enggak, Ki? sudah. Kenapa kayak nggak semangat gitu? Ini ada pesawat UFO kecil-kecil. Oh, nyamuk. Bukan UFO, Ki. Oh, bukan ya? Bukan. Nyamuk. Terima kasih smart people. Akhir kata mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah. Saya Dijan Rashid. Saya Om Semar. Saya Ki Adek. Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. Keep your rights on your bars and your feet on the ground. Noto ati benuri pemuti, noto lihat penora kualat, noto rasa penora ciloko, noto pola penora salah. Aja dume, aja dume, aja dume, aja dume, aja dume.